Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pejuang tes PPG, semoga di bulan Ramadan ini kawan-kawan yang akan ikut tes PPG bisa lulus kawan-kawan ya. Kawan-kawan, kali ini channel YouTube Rahmat LDHS akan ikut membantu kawan-kawan menjawab soal-soal tes PPG kawan-kawan. Semoga soal ini bisa membantu kawan-kawan sehingga kawan-kawan lulus pada tahun 2022 ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe channel ini. Langsung saja kawan-kawan, kita mulai kawan-kawan. Ini adalah soal tes PPG tahun 2021 khusus untuk pendidikan sekolah dasar kawan-kawan ya. Jadi soal ini khusus untuk pendidikan guru sekolah dasar. Kita langsung saja kawan-kawan, ini soalnya. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking, berpikir kritis, adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Pertanyaannya, penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain: A. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. B. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. C. Siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. D. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Jawaban di sini adalah kawan-kawan D kawan-kawan ya. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Itu jawabannya kawan-kawan ya. Ini adalah soal berdasarkan tes PPG tahun 2021. Kawan-kawan yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe channel ini. Lanjut kawan-kawan ke pertanyaan nomor 2 kawan-kawan. Ke pertanyaan nomor 2 kawan-kawan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan bahwa lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Salah satu tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah A. Siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. B. Guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. C. Siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. D. Siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. E. Siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Jawabannya adalah E kawan-kawan. Siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Diingat-ingat kawan-kawan ya, mudah-mudahan pada tes PPG besok kawan-kawan soal ini keluar. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 kawan-kawan. Di SD Pisangti Pasmedan, Bu Deva yang mengajar siswa kelas 3 subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata dalam kurung otentik.
bersifat tidak tertentu, terbuka dan mendua agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasil belajar siswa 60% di bawah KKM. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk merencanakan penelitian tindakan kelas, topik atau judul yang sesuai adalah A. Pengaruh model pemecahan masalah terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 SD Pisang Kipas Medan. B. Penerapan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 Pisang Kipas Medan. C. Pengembangan model project based learning untuk materi kewajiban dan hakku dalam bertetangga. D. Peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model inquiry. E. Pengembangan materi kewajiban dan hakku dalam bertetangga dengan metode pembelajaran kooperatif berbasis proyek. Ya, kawan-kawan, jawabannya adalah B, kawan-kawan. Penerapan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 Pisang Kipas Medan, ya. Itu kawan-kawan untuk jawaban nomor 3 adalah B. Kita ke pertanyaan nomor 4, kawan-kawan. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang disebabkan motif politik dan kecemburuan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya, rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman adalah A. Peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 98. B. Peristiwa daerah operasi militer Aceh. C. Peristiwa pembunuhan Munir. D. Peristiwa demo mahasiswa Papua. E. Peristiwa Tanjung Priuk. Jawabannya adalah A, kawan-kawan, ya. Peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 98. Lanjut, kawan-kawan, nomor 5. Guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Alat penilaian yang tepat yang dapat digunakan guru adalah A. Portofolio hasil kegiatan dalam melaksanakan kewajiban. B. Lembar jurnal hasil observasi. C. Wawancara dengan siswa tentang kewajiban di kelas. D. Pengamatan selama kegiatan di kelas. E. Tes tentang sikap sosial yang harus dilakukan saat di kelas. Nomor 5, jawabannya adalah B. Lembar jurnal hasil observasi. Sekali lagi, kawan-kawan, soal ini adalah soal tahun 2021. Jangan lupa kawan-kawan like, komen, dan subscribe. Insya Allah mudah-mudahan tes PPG besok soal ini keluar kembali. Kita ke nomor 7, kawan-kawan. 6 anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah komplek perumahan Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD atau SMP karena tidak mampu melanjutkan sekolah. Nah, angkatan kerja di Indonesia 56% hanya lulusan SD ke bawah. Hal ini menandakan bahwa A. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik. B. Permintaan tenaga kerja semakin meningkat. C. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah lebih diminati. D. Fasilitas kesehatan penduduk masih belum layak. E. Angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR. Jawabannya adalah 7, itu A. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik, ya. Baik, kawan-kawan, kita ke pertanyaan nomor 8, kawan-kawan.
Roni sedang melakukan perjalanan mudik dengan mengendarai sepeda motor sejauh 200 km. Di perjalanan, ia terkena macet karena adanya kecelakaan lalu lintas, sehingga kecepatan berkurang sebesar 20 km per jam. Dan waktu tempuhnya bertambah selama 30 menit. Durasi perjalanan jika dalam kondisi normal adalah titik-titik jam. A. 2 jam 45 menit, B 1 jam 45 menit, C 2,5, D 3, E 2. Jawabannya adalah E kawan-kawan ya, adalah 2. Dan ini adalah cara penghitungannya kawan-kawan. Ini adalah cara penghitungannya kawan-kawan ya. Ingat bahwa soal ini adalah soal tes PPG tahun 2021. Tinggal kawan-kawan subscribe channel ini, insya Allah kita akan terus memberikan soal-soal selanjutnya ya. 10 kawan-kawan, 9 kawan-kawan. Kita masuk ke 9. Cinta melakukan penelitian 3 zat dengan hasil sebagai berikut ya. Cinta melakukan penelitian 3 zat dengan hasil berikut. Sifat zat bentuk tetap P, Q, R ya. Sifat zat bentuk tetap tidak. Nah, seperti ini kawan-kawan lihat. Tidak, ya, tidak. Volume tetap ya, tidak. Massa tetap ya, ya. Dapat dialirkan ya, tidak, ya. Mudah dimanfaatkan tidak, ya. Nah, pertanyaannya kawan-kawan ya, lihat ya tabelnya ya. Zat yang sesuai untuk PQR berturut-turut adalah A. Minyak goreng asap alkohol, B. Alkohol asap tembaga, C. Besi spiritus asap, D. Air kayu asap, E. Air minyak goreng asap. Jawabannya adalah D kawan-kawan ya, air minyak goreng asap ya. Kita ke pertanyaan nomor 10 kawan-kawan. Pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas ya. Guru keliru menjelaskan materi dalam kelas. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Menunggu respon siswa sekiranya ada siswa yang mengetahui kekeliruan tersebut. B. Meminta siswa untuk mengkritisi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. C. Dengan cara samar-samar berusaha menyampaikan bahwa penjelasannya keliru. D. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. E. Tidak melakukan koreksi demi kewibawaan guru di depan siswanya di kelas ya. Jawabannya adalah D kawan-kawan ya. Jawaban 10 adalah D kawan-kawan. Kita ke 11 kawan-kawan. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. 1. Sifat-sifat cahaya. 2. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. 3. Hubungan gaya dan gerak. 4. Sumber-sumber bunyi. 5. Percobaan membuat teropong. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 37 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan adalah A. 3 dan 5, B. 2 dan 5, C. 1 dan 5, D. 2 dan 4, E. 1 dan 3. Nomor 11 jawabannya adalah C. 1 dan 5 ya. Diingat-ingat kawan-kawan, mudah-mudahan besok nilai ini keluar lagi, soal ini keluar lagi. Jangan lupa subscribe channel ini. 12 kawan-kawan, ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran secara online untuk pelajaran IPA. Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta siswa untuk mengerjakan contoh latihan soal yang ada di buku. B. Meminta orang tua membelikan buku pelajaran yang menunjang pelajaran. C. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. D. Menasihati para siswa yang kesulitan untuk tetap rajin dan tekun belajar. E. Meminta para siswa untuk mempelajari materi yang ada di media online. Jawabannya adalah C kawan-kawan. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Kemudian 13 kawan-kawan.
Kita ulangi ya kawan-kawan ya. 3 siswa yaitu Amir, Budi, dan Chandra mengikuti pemilihan ketua OSIS. Amir mendapat suara 3 kali suara Budi, serta Chandra mendapat suara 2 kali suara Amir. Jika jumlah suara yang ada adalah 300 suara, banyak suara yang diperoleh Budi adalah berapa nih? A 40, B 50, C 45, D 60, E 30. Jawabannya 13 adalah E 30. Tetapi caranya masih belum dijelaskan kawan-kawan ya. Tapi di sini kawan-kawan jawabannya adalah E 30. Kawan-kawan boleh coba hitung sendiri ya. Kita lanjut ke pertanyaan 14 kawan-kawan. Salah satu kompetensi dasar di kelas 4 SD yaitu 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Dani berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Denny untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya berupa tes A. Lisan tentang fungsi lensa mata, B. Menjodohkan pertanyaan gambar bagian-bagian mata dan jawaban yang telah disediakan, C. Lisan tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban, D. Praktik demonstrasi menirukan demonstrasi Pak Dani di depan kelas, E. Tertulis menyebutkan bagian-bagian mata yang diketahui peserta didik. Jawabannya adalah C. Lisan tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban ya. Kita ke pertanyaan 15 kawan-kawan. Peserta didik dapat menyusun pedoman wawancara secara sederhana. Rumusan instrumen penilaian psikomotor yang relevan adalah A. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tuamu. B. Buatlah macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. C. Buatlah macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. Tuliskan bagian-bagian dari pedoman wawancara yang benar. D. Jelaskan macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. E. Jelaskan komponen-komponen dalam penyusunan pedoman wawancara. 15 jawabannya adalah A. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tuamu. Itu dulu kawan-kawan untuk soal tes PPG tahun yang sumbernya dari tahun 2021. Kawan-kawan ikuti terus channel YouTube Rahmat LDHS dengan cara like, komen, dan subscribe karena channel ini akan terus memberikan informasi soal-soal tes PPG. Masih banyak soal-soalnya kawan-kawan, tetapi waktu kita terbatas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan coba berikan kembali soal-soal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.